Harmoni dalam Ekosistem oleh Nilu Ade Sri Wiratsari 2211031601. Kata pengantar. Halo semua. Selamat datang dalam video ini yang akan membahas materi harmoni dalam ekosistem mata pelajaran IPAS kelas 5 SD semester ganjil. Melalui video ini, kami berharap dapat membantu kalian untuk memahami dan menambah wawasan yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Dalam perjalanan kita akan memahami betapa pentingnya keseimbangan dan hubungan yang saling mendukung antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka hidup. Maka dari itu mari bersama-sama menjelajahi keajaiban harmoni alam yang memengaruhi keberlangsungan kehidupan planet kita. Tujuan pembelajaran 1. Menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. 2. Mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. 3. Mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Isi. Topik A. Memakan dan dimakan. Akoma satu rantai makanan. Gambar tersebut merupakan contoh rantai makanan. Sederhananya kita bisa menggambarkan hubungan tersebut dalam bentuk rantai makanan seperti berikut. Rumput belalang katak ular burung elang jamur atau bakteri atau pengurai. Secara sederhana rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa makan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Dalam suatu rantai makanan, ada yang disebut dengan produsen, yaitu penghasil makanan. Konsumen, makhluk hidup yang hidupnya dari memangsa hewan lain. Decomposer, organisme, atau makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup lainnya yang tidak berfotosintesis berperan sebagai konsumen. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Sedangkan jamur, bakteri, dan cacing merupakan decomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. Akoma 2 jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, terutama ekosistem yang cukup besar, berisi banyak komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen bisa dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Sebenarnya, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Gambar tersebut merupakan contoh jaring-jaring makanan. Sederhananya kita bisa menggambar jaring-jaring makanan tersebut sebagai berikut. Sawi dan bunga sepatu ulat, belalang dan tikus burung pipit dan katak elang. Hewan dan manusia sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber energi. Ada yang bergantung secara langsung seperti hewan herbivora dan manusia. Ada pula yang secara tidak langsung, seperti hewan-hewan karnivora. Tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari. Energi yang dihasilkan pada proses fotosintesis digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berbuah. Sisa energi yang masih tersimpan dalam tumbuhan akan diambil oleh hewan yang memakannya. Dengan demikian, hewan tersebut akan mendapatkan energi untuk tumbuh, bergerak, dan berkembang biak. Selanjutnya sisa energi yang masih tersimpan akan diambil lagi oleh konsumen 2, dan seterusnya. Energi akan terus ditransfer antar makhluk hidup sampai kembali lagi ke tumbuhan dalam bentuk humus tanah. Piramida makanan. Piramida makanan menggambarkan energi yang tersedia pada suatu ekosistem. Hal ini juga berkaitan dengan banyak tidaknya populasi makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Gambar tersebut merupakan contoh gambar piramida makanan. Secara sederhana, dapat dikatakan semakin rendah tingkatannya akan semakin banyak pula tumbuhan atau hewan yang termasuk di dalamnya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatannya
maka semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan yang termasuk di dalamnya. Topik C. Ekosistem yang harmonis. Jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup, karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Umumnya, gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Tanah di sekitar gunung yang meletus seiring berjalannya waktu akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan. Upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. 1. Menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita. 2. Memanfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur. 3. Tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Terima kasih.